ketertarikan pada Yesuit itu karena ketertarikan pada salah seorang Romo, rambutnya masih panjang, dia suka main bola, kalau pergi itu pakai kacamata hitam, celana pendek. Saya tuh ini Romo apa? Kok ada Romo gitu? Dan saya ketika kelas 3, dia pamong saya. Lalu sebelum ujian, kamu nggak usah belajar, kamu ke rumah sakit orang cacat mental, kamu belajar di sana. 3 hari awal itu masih bertanya, ini maksudnya apa? Ngapain saya di sini gitu loh, katanya bisa ajarin. Dia kan kemudian mengajak saya refleksi. Oh, oke, kamu butuh baca buku. Lalu saya dikasih novel. Nah, novel lama-lama adalah wasiat dan petua Santo Ignatius. Berarti itu Romo, waktu udah mulai jadi Romo gitu. Ini terjunnya sesungguhnya lah. Praktek semua bekal yang tadi itu kan kepake pasti kan. Oh iya. Saya selalu menggunakan cara Ignatian, masuk lewat pintu mereka, keluar diarahkan lewat pintu Ignatian gitu lah. Familiar itu. Yang suka main game siapa? Ayo main game. Saya main PS di depan, saya terang-terangan biar orang juga tahu gitu loh. Kalau mau dimarahi ya sudah, marahi saya sekalian. Jadi saya itu sering pernah ngobrol di warung kopi, karena dia ada masalah kan dengan masalah keluarga gitu. Cerita ada umat yang lewat itu, loh kamu ngapain di sini? Tahu gitu tadi ikut berdoa di sana. Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke Lo Mental Podcast by Dokinaltum Media. Di episode kali ini kita kembali bertandang, main. Ini kita lagi senang jalan-jalan, main ke paroki-paroki. Gara-gara kemarin Vibes Porta Santa ya. Ini kali ini tamunya Romo Paroki lagi dari Mangga Besar. Namanya Romo Yudo. Dia Romo Jesuit ya. Dan ini bukan bisa dibilang Vibes reuni, karena kita udah kenal sebenarnya sama Romo ini dari lama. Dia dulu pendamping di Adiatmaka, KMK Adiatmaka. Dan kemarin kita banyak bahas tentang menghidupkan OMK di gereja ini, parokinya, dan bagaimana paroki yang tadinya seperti kuburan ini bisa hidup kembali. Betul. Banyak strategi-strategi dari Romo paroki ini yang yang mungkin jarang kalian dengar, atau lebih tepatnya mungkin kebanyakan orang taunya tiba-tiba OMK-nya hidup. Tapi mungkin kita nggak tahu cerita di baliknya, strategi apa yang Romo parokinya pakai untuk menghidupkan kembali OMK-nya. Plus dia juga cerita sedikit tentang perkembangan pembangunan gedung gereja. Jadi paroki Mangga Besar ini lagi bangun ulang gedung gerejanya karena gedung gerejanya udah tua. Plus dia akan cerita sedikit tentang proyek film pendek. Dan itu menarik banget. Mungkin banyak yang belum pernah, kalau pernah dengar tentang festival film Ardas. Nah, film di paroki Mangga Besar ini ikut festival film Ardas kemarin. Kalau penasaran seperti apa episode ini, cerita lengkapnya, tonton sampai habis supaya nggak kehilangan konteksnya. Dan tanpa berlama-lama, mari kita sambut Romo Yudo SJ dari paroki Mangga Besar. Enjoy the show. Oke, guys, balik lagi sekarang. Suasananya masih reuni, Adiatmaka lagi, tapi beda status. Beda status. Apa yang udah lama ketemu ini ternyata. Oke, kita sekarang di paroki mana, Pak? Petrus Paulus itu nama gerejanya, parokinya Mangga Besar. Paroki Mangga Besar. Paroki Mangga Besar. Paroki Mangga Besar, tapi gereja Petrus Paulusnya udah nggak ada. Nggak adanya. Bangun katanya. Aula sedang dirubuhkan. Coming soon. Adanya Romonya aja. Nah, ini Romo Yudo. Saya Romo Yudo. Jesuit. Serikat Yesus. Udah lama gak ketemu. Ya udah lama guys. Sejak di Adiatmaka. Gua ketemu dia ini berapa ya, Bang? 2013 berapa ya? Enggak, 2010. Ya, 10-an. 2010. 15 tahun yang lalu.
2010 gue baru 1 tahun kuliah. Dan belum kayak Mas Adiatmar kan telat masuknya. Ya 15 tahunan 15 tahunan ya. Sumpah. Dan banyak perubahan ya. Perubahan ada aja ya. Dulu kan frater ya. Ya, dulu brother. Terus ngobrol sama brother Yudo. Sekarang sudah Romo. Sekarang udah Romo. Gimana kabarnya Romo? Baik, sehat. Sehat. Dia kedinginan karena hujan. Hujan. Tapi nggak banjir kan sini? Enggak. Aman ya? Aman. Udah berarti dari yang sejak frater tabisan 2019 artinya. 2019 tanggal 31 Juli. Oke. Udah kemana aja? Oh, Sejak tabisan. setelah tabisan ya. Setelah tabisan itu saya diutus ke Paroki Katedral Jakarta, Paroki Katedral Jakarta. Lalu itu 4 tahun lah di sana. 4 tahun. Ya setelah itu studi di Inggris antropologi sosial di SOAS namanya University of London. Lalu setahun di sana master selesai. Jadi selesai ya, bukan tidak selesai. Selesai. Dan ada ijazahnya. Mau ikutin yang Jadinya. Ya itu lalu setelah itu diutus ke Gereja Santo Petrus dan Paulus Paroki Mangga Besar. Oh, lulus langsung ke sini berarti. Iya, November saya masuk. November 2024 saya masuk. 2024. Karena yang gua tahu sebelumnya di sini ada Jesuit lagi tapi yang lebih senior dan pernah diajar maka juga. Oh iya, pendampingnya. Iya. Oh, Ipong. oh Romo emang pernah di sini ya? Iya, Ipong 7 tahun. Jadi ini memang Sekarang dia Di Papua. Papua. Nabire. Nabire. jauh-jauh. Jadi di sini emang hawanya hawa reuni memang. Iya. Kalau ini podcast udah 1 tahun lebih awal aja mungkin kita ketemu orang. Oh iya, betul. Betul. Ya. Sayangnya 2025 baru kejadian podcast. Berarti Romo di sini langsung Romo kepala berarti. Belum, saya November masuk itu sebagai pastor kan. Masukkan. Ya, Romo Ipong masih pastor kepalanya waktu itu. Oh. Lalu kemudian Januari beliau diutus ke Nabire. Saya menggantikan beliau sebagai pastor kepala. Berarti pernah jadi bawahan ya Romo. Kan sejak frater dulu. Iya, iya, iya. Ini sekalian kenalan dulu ya berarti ya. Boleh. Seperti biasa lah kalau kita punya tamunya tuh Romo, biasanya kita akan tanya apa awal panggilannya gimana? Pasti ya kan. Sekilas saja, nggak usah terlalu panjang. Oh iya. Bisa ketemu Yesuit. Oh, Yesuit. Langsung Yesuitnya ya, bukan seminarnya ya. Ya, sebenarnya ketertarikan pada Yesuit itu karena ketertarikan pada salah seorang Romo yang waktu itu ketika saya di seminari itu pulang dari Belanda. Dia rambutnya masih panjang, lalu dia suka main bola, lalu kalau pergi itu pakai kacamata hitam, celana pendek. Saya tuh ini Romo apa? Oh, ada Romo gitu. Karena figur yang saya lihat Romo-Romo itu kan pakaiannya rapi dan lain-lain. Nah, dia itu kok ini kok kayak preman ya. Tapi suka main bola, pinter. Lalu kan saya senang main bola juga. Dan ketika saya main bola itu bukan hanya bermain skill, tetapi setelah main bola itu ada refleksinya. Dan saya kok caranya unik gitu loh. Ini saya melihat Romo Serikat Yesus yang berbeda gitu loh. Karena bayangan saya Serikat Yesus itu pinter-pinter, orangnya rapi-rapi, ngomongannya terstruktur, kadang bosenin gitu ya. Gitu ya, jujur ya, itu yang bayangan dulu itu gitu. Tapi kok ini kok berbeda gitu loh. Ada anomali gitu loh. Ada anomalinya ya. Iya, dan saya ketika kelas 3 itu beliau pamong saya pendamping dan dia itu menunjukkan cara yang sungguh-sungguh berbeda. Misalnya saja ketika saya tidak membuat tugas, dulu kan saya sebagai seksi untuk membuat clipping gitu kan dari koran-koran. Nah, dia itu tidak memarahi ketika saya, oh enggak, ini aja kamu kumpulkan sekarang, mulai sekarang saja halaman 5
halaman 5 Kompas, halaman 6 Kompas. Udah kamu anu aja setiap hari kamu buat catatan kritis atas halaman 6 itu. Bagi saya sih, ya memang dia nggak marahi saya, tapi memberi tugas yang lain. Tetapi dari situ bagi saya muncul kekritisan kemudian membaca. Lalu sebelum ujian itu dia tidak meminta, kamu nggak usah belajar, kamu ke rumah sakit orang cacat mental di Pakem, kamu belajar di sana. Karena dia tahu kecenderungan saya orang yang ambisius untuk mengejar nilai. Dia sempat bertanya kepada saya, apa yang mau kamu kejar lagi? Iya, sampai pada kamu mau ngejar gelar, magna cum laude sudah dari kelas 0. Sepak bola kamu sudah bisa menguasai, beberapa olimpiade kamu sudah juara. Apa yang mau kamu kejar? Udah kamu ke rumah sakit orang itu tadi yang cacat mental, kamu belajar dari mereka lah. Saya tuh nggak tahu apa maksudnya. Tapi saya tinggal di sana selama sebulan. 3 hari awal itu masih bertanya, ini maksudnya apa? Ngapain saya di sini gitu loh, pertanyaan ajarin. Iya, ngapain saya bisa di seminari, saya bisa baca buku dan lain-lain. Ya tapi ini ngapain, sampai pada titik saya mempertanyakan itu, tiba-tiba orang yang sakit, orang yang cacat itu mau mengantar temannya ke kamar mandi, lalu membersihkan, lalu mau menyuapi, lalu saya bertanya pada diri saya, ini yang normal itu mereka atau saya yang datang mau nyapa mereka aja agak sungkan, mau membersihkan mereka di kamar mandi jijik. Gak guna saya apa? Saya menganggap diri saya artinya bisa meraih ini, meraih itu, tapi hanya melakukan hal yang sederhana, pelayanan. Saya nggak bisa. Di titik itu saya merasa, Tuhan, aduh maaf kok saya merasa gini ya. Itu untuk pertama kalinya saya menangis setelah bertahun-tahun saya tidak menangis. Dan ketika ini Romo ini setelah saya kembali kan, kamu belajar apa? Saya belajar nangis. Cukup gitu. Itu yang ingin saya ajarkan kepada kamu. Gunakan hatimu untuk melihat sesuatu, bukan hanya otakmu. Otak penting, harus dipertajam, tetapi hati itu dalam pelayanan dibutuhkan. Bagi saya itu yang cukup mengubah banyak pandangan saya. Dan bagi saya sih, ini Romo Yesuit yang bagi saya pengen juga. Ya, model ya. Iya, itu awal ketertarikan. Tapi Romo Yudo, maksud saya ketika ketemu model ini, Romo Yesuit ini, waktu itu masih usia berapa? Saya kurang lebih 21. Belum bertugas di kampus? Oh belum. Itu masih seminari. Oh masih seminari? Kurang dari 21, bahkan 18, sorry. Di tahun akhir. Jadi seminari di Jakarta? Atau enggak, seminari saya di Mertoyudan, Magelang. Itu sih. Ya itu sih ketertarikan pada Yesuit dan akhirnya jatuh cinta. Nah itu, dan dia kan kemudian mengajak saya refleksi. Oke, kamu butuh baca buku. Lalu saya dikasih novel untuk melatih bukan hanya intelektual tapi hati. Nah novel lama-lama adalah wasiat dan petua Santo Ignatius. Yang buku merah. Iya. dan saya selalu mengatakan kepada Romo ini, saya dijebak ya. Ternyata saya dijebak. Tapi ya bagi saya sih dia menunjukkan jalan sih. Itu aja jokes saja. Berarti tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Happy guys, lihat nih, happy. Itulah sebenarnya. Iya, beruntung ya dapat mentor yang emang benar-benar bisa akhirnya membawa ke setahap lebih maju lagi itu saat itu kan. Betul, dan itu dia menggunakan metode cura personalis, perhatian personal. Dia tahu karakter saya, dia tahu mimpi saya, tetapi kemudian ini tidak dimatikan, tetapi diarahkan untuk hal yang lebih besar. Diarahkan untuk hal yang lebih besar. Iya. Potensinya yang dilihat. Iya, betul. Potensinya yang dilihat.
Jadi dia bukan hanya melihat, oh kamu punya potensi ini, kembangkan ini, enggak. Dia sudah melihat itu, dan ketika ada kecenderungan negatif, lalu ini tidak langsung dipotong gitu aja, tetapi seperti halnya tadi itu, saya ambisius untuk mengejar ini, baik. Dia tidak, dia merasa itu sebagai sebuah keburukan. Maka dia yang pertama kan melatih saya untuk kritis dengan membaca opini Kompas, lalu memberikan kritik pada opini itu. Tetapi selain itu, dia melatih hal yang lain, yaitu hati. Nah itu bentuk kurang personalis, tanpa kita harus mengatakan jangan loh. tetapi langsung diarahkan gitu untuk hal yang lebih besar gitu ya. Nah itu jadi kurang personalis ya. Kurang personalis. Pastoral care. Oh menarik. Dan itu jarang sekali, dan sebagai kita yang awam, maksudnya yang selalu berhubungan dengan manusia ya, itu sangat basic sekali kan. Oh iya, betul. Saya pernah baca bukunya ya Ignatian juga, tapi salah satu uskup, dan nulis bahwa untuk anak muda itu sebenarnya curah personalis ini yang harus. Ya. Tapi kan memang setiap orang akan diperlakukan beda. Ya, jadi sesuai dengan karakternya. Misalnya teman saya dengan saya diperlakukan berbeda untuk sebuah treatment. Ada teman saya yang punya kecenderungan ini. Dia diminta untuk, udah kamu nanam jagung diukur persenti. Gunanya kalau kita bertanya yang gunanya apa gitu. Tetapi kemudian dalam refleksi, kekuatan kura personalis adalah setelah itu ada refleksi, sehingga kita akhirnya menangkap sendiri tanpa harus ditunjukkan. Sebenarnya ini loh. Dan itu jauh lebih ada dampaknya ya buat kitanya ya, bisa kita nyadarin sendiri. Iya, karena dia ngalami, kemudian melihat nilainya ini. Nah teman saya itu latihan untuk teliti setiap hari untuk menyirami, kemudian merawat, terus mengukur. Itu kan melatih dia teliti untuk lalu mencatat. Presisi jadi. Iya. Iya, itu sebenarnya. Ya apakah jagungnya sekarang gunanya itu berkembang. sebenarnya poinnya sebenarnya di titik itu. Nah tadi saya mengatakan saya latihan nangis tadi itu kan sebenarnya hanya salah satu pengalaman, tetapi di balik itu kan sebenarnya melatih hati kita untuk peka melihat sesuatu dan punya empati juga. Nah lebih ke titik itu, karena sebelumnya jujur saya bukan orang yang mau peduli pada, yang penting bagi saya meraih apa yang saya inginkan cukup gitu loh. Saya nggak peduli orang lain. Dan itu dibenturkan dengan sisi lain bahwa bahkan sekarang orang yang dianggap dalam tanda kutip gagal oleh dunia bisa berguna loh. Lah saya yang menganggap diri saya bisa melakukan itu aja nggak bisa. Nah, yang gagal siapa gitu loh. Yang underdog nggak sebagai underdog gitu. Oke, berarti dalam bahasa Inggrisnya ini disebut ajari kontra. Iya, salah satunya itu. Salah satunya ya. Dalam praktek kura personalis kan, ketika kita mengenal pribadi seseorang, orangnya, karakternya, dan kita melihat dia punya potensi yang lebih tinggi, kadang-kadang harus melakukan ajari kontra. Titik itu. Iya, tapi tanpa kita harus mengatakannya, gitu loh, tanpa harus mengatakan, kamu harus gini loh. Enggak. Kita bisa mengarahkan ke situ sampai dia menyadari sendiri. Oh ternyata ada perubahan ya saya. Yang dihindari sebenarnya menghakimi sama ya kan menilai titik itu. Karena ini sangat berarti kalau kayak gini ajaran ini adalah berbeda dengan manajerial pada umumnya. Oh iya, itu pasti akan bertentangan sebenarnya. Oh, atau setidaknya punya warna sendiri lah. Iya. Berarti itu Romo, menurut saya waktu di katedral, waktu udah mulai jadi Romo, ini terjunnya sesungguhnya lah. Praktek semua bekal yang tadi itu kan kepake pasti kan. Oh iya. Waktu di katedral sama pas di sini pasti beda dong. Oh iya, secara konteks ya. Boleh diceritain gitu, maksudnya pengalamannya. Iya, secara umum saja bahwa tentu di katedral orang-orangnya itu
karena katedral itu kan banyak orang datang gitu ya. Jadi karakternya lebih bermacam-macam. Jadi kita mau mencari orang yang seperti apa itu sebenarnya akan lebih mudah di sana. Sesuai dengan kita mau, oh ini mau dikembangin ke sana. Tetapi pengalaman pandemi bagi saya sih pengalaman yang cukup ketika itu kan 6 bulan saya di katedral. Lalu aduh mati nih. Pandemi semua nggak bisa, orang luar juga nggak boleh masuk katedral. Yang tersisa adalah orang-orang yang ada di katedral yang dimana ya anak-anak mudanya yang sebelumnya tersingkir. Oke. Oh, anak-anak muda yang tersingkir Dulu awal-awal. Karena kan banyak orang dari pendatang yang mereka lebih potensial dan lebih punya warna. Iya. Tapi internal ininya Iya. sendiri. Oke. Nah itu yang membuat saya kemudian ketika di katedral, ya memang harus internal, harus kuat. Maka dulu saya ngajak 2 orang yang saya lihat anak muda juga, seumuran dengan saya waktu itu memang, hanya kan orang yang biasa dengan konsep-konsep yang luar ya, dalam arti tidak jarang bahkan belum pernah berkecimpung di dalam gereja, tapi saya melihat potensinya besar. Nah, saya melirik ada yang punya kemampuan di digital marketing, sama yang satu itu dia orangnya care gitu lah, dia peduli. Lalu saya ajak, waktu itu saya biasanya akan memberi contoh dulu. Maka kalau melihat konten-konten di katedral dulu, itu biasanya saya yang tampil dulu. Saya rekam sendiri, saya edit sendiri, saya post sendiri. Jadi belum ada tim ya? Belum. Iya, awal-awal. Iya. Iya. Instagram dong. Itu masih awal-awal. Untuk apa? Karena saya tahu bahwa sebuah gereja butuh, ya kalau bahasa kita branding, personal brandingnya, ya Romo. Ya, Benar. Iya, untuk menarik perhatian siapa? Ya Romo. Ketika orang muda melihat ada Romo ini, akan lebih mudah ketika saya sudah membuat sesuatu, ayo mau. Nah, akhirnya di situ kemudian saya bersama dengan 2 orang ini membuat konten-konten yang kita belajar dari nol, benar-benar nol, nggak tahu apa-apa. Saya juga nggak pernah post apapun di media sosial saya, tapi harus belajar. Tapi ya itu, bersama 2 orang ini membentuk tim. Nah, orang ini akhirnya sudah tahu kan, sudah nyambung satu dengan yang lain. Saya tahu potensinya, saya selalu challenge ini yang tadi itu kurang personalis ya. Nah dari 2 ini kemudian berkembang. Oh ada yang punya, oh saya bisa video loh. Ya sudah, kamu bantu video. Akhirnya banyak tim. Iya banyak tim. Dan itu orang-orang kan dari anak-anak katedral sih ya. Internal katedral. Iya. Ya. Nah ketika ini sudah kuat, barulah pandemi selesai, itu mereka baru mengundang dari luar. Tetapi mereka udah kuat. Oke. Dan dari orang-orang ini yang kemudian yang bayangan saya ini jejaring gitu loh, yang dimana itu bisa ngembangin yang lain karena sudah punya cara kerja. Sistemnya juga semua. Iya, nah itu sekarang maka ya kalau katedral berkembang macam-macam dan lain-lain ya sudah lah, itu yang dulu bermula dari sesuatu yang nol. Iya nol, nggak tahu. Oh, sekarang Instagramnya bisa centang biru. Kalau itu usaha yang Nggak gampang sana sini. Akhirnya saya tahu ternyata sulit juga ya. Ternyata tidak semudah itu ya. Semudah itu dapetin centang biru ya. Dari yang awalnya cuma 5.000 pengikut, wah sekarang itu sudah. Udah Ya karena selain itu adalah brand katedral sendiri. Iya. Dan banyak orang yang datang juga ya. Nah, siapapun itu pasti tertarik lah dengan. Nah itu yang tentu berbeda dengan sini kondisinya. Nah, ya kalau di sini kan tentu secara internal gitu ya, internal itu ya harus ada pembentukan yang tidak mudah gitu ya. Teman-teman Komsos di sini pun juga pasti juga mengalami jatuh bangun yang tidak mudah karena kondisi anak muda di sini kan kondisi yang spesial ya, dalam arti banyak
banyak yang setelah misalnya ya sudah terbentuk, mereka sudah agak nyatu, kemudian ada yang kuliah, ada yang kerja, hilang lagi. Jadi hilang lagi. Siklus yang kayak gitu agak yang makanya selalu ada yang baru, tetapi kan situasinya ini masih anak sekolah yang kadang-kala situasi labil itu kan masih ada. Harus kita akui itu memang ada. Ya kadang-kala soal komitmen itu jadi pertanyaan besar. Ada masanya sangat menggebu-gebu, dan masanya yang nggak ada sama sekali. Jadi kadang-kala kayak pengurus-pengurus itu ya kadang-kala saya bisa paham keputusasaan mereka. Ngerti ya Romo ya? Susahnya jadi talent. Iya, mereka sudah berupaya ini kok nggak ada yang datang ngomongin ini, siapa yang datang 1-2 itu lagi ya lama-lama lelah, saya bisa paham. Makanya beberapa hal memang ya belum menemukan formula yang tepat, tetapi ini bagi saya challenge juga sih untuk membentuk generasi muda yang tentu berbeda karakternya. Ya karakter itu berbeda. Dan kemarin kan di sini saya sampai berani dengan di PH pendamping dari Komsos sendiri, kita buat film lah. Itu kan. Nah itu lalu ya pas itu ada beberapa orang yang concern soal film, orang sini juga tetapi sudah lama tidak kesini ke gereja, pernah ketemu dengan saya, apa kita buat film ya, film KJ kan ada, oh iya boleh kita brainstorming dulu. Nah brainstorming dengan beberapa orang, saya mengungkapkan keresahan yang dialami oleh umat. Wah dia juga mengungkapkan ini. Nah, dia juga punya beberapa orang film sebenarnya. Nah, lalu ya sudah kita ajak beberapa orang yang memang mau concern pada Komsos dan melibatkan umat juga. Sekurang-kurangnya pengen menunjukkan ini loh, karena orang butuh bukti itu loh, butuh aha momennya itu butuh gitu loh. Tanpa itu ya akhirnya kita ngapain sih di sini gitu kan. Nah kemarin akhirnya kan film Menyandra Maria itu kan diakui KAJ 9 kategori loh. Saya akan selamat ya Romo. Loh itu kan mereka, saya kan ada di belakang layar ya, nyipas aja. Bukan santai. Itu festival film Arnes, Iya, benar kan? Iya, di Santa Maria, Santo Matias Rasul ya waktu itu. Oh iya, acaranya ya. Perjalanan itu. Tapi ya itu cukup banyak. Sebenarnya dengan itu sebenarnya saya juga pengen mengatakan ini loh yang menjadi concern utama dari gereja. Kan itu kan soal Menyandra Maria itu kepedulian kecil-kecilan sebenarnya. Bahwa kadang-kadang banyak orang mengalami stres luar biasa dan itu dianggap aneh. Dianggap aneh oleh orang-orang gitu ya. Ya yang dicontohkan dalam film adalah seorang ibu yang ditinggal meninggal anaknya yang masih kecil, dan dia pengen berdoa di depan Maria. Tapi saking stresnya ya dia doa dan orang lain tidak boleh doa. Ini hanya saya pengen. Nah orang ini dianggap aneh dan malah diperlakukan semena-mena oleh pengurus ataupun oleh umat yang lain atau dicibiri. Nah padahal kan yang dibutuhkan dia hanya satu, kehadiran orang yang mau menerima dia padanya, dan dia juga bisa menerima kondisinya. Dan makanya ada satu figur ibu-ibu yang tua yang dia tidak berbeda dengan pandangan orang di sekitarnya yang memandang dia hanya memeluk. Selesai. Sudah selesai. Ya orang itu terus bisa menangis dan ya itu. Ya ingin menunjukkan bahwa kadang-kala kita tidak perlu banyak bicara untuk orang itu. Hanya butuh hadir, hanya butuh telinga. Tidak butuh mulut yang terlalu banyak. Ini itu kamu harus gini, kamu harus gitu. Enggak, wong ini itu orang yang sudah dalam kondisi stres. Harus makan ya, semakin stres. Mereka menerima. Nah itu sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan. Dan kalian bisa diterjemahkan ke
real fenomenanya berarti ya. Dan itu benar sih, apa namanya, Showman Alpha misalnya itu emang banyak ditanya gitu. Kadang-kadang orang dianggap aneh. Dan banyak sekarang, maksudnya mental ini kan isu yang cukup sering diangkat. Betul. Dan Pak, kalau menurut Romo Yudo ya, dengan banyak dua perbandingan gereja katedral dan gereja Petrus Paulus ya, maksudnya ini kan ada dua pertanyaan saya untuk anak-anak mudanya dulu. Berarti kalau misalnya dengan karakter berbeda itu tidak ada pengaruh dengan generasinya. Padahal kan ini generasi Z gitu kan, Gen Z. Ya, benar ya. Tapi kan bagaimana tetap lintas gereja saja lokal, area ini nggak terlalu jauh nih, masih sekitaran pusat gitu ya. Apakah tidak bisa, meskipun karakter berbeda, tapi tidak bisa apa ya, menjadi nyambung gitu, karena kan ini sesama generasi Z. Gitu. Apakah tetap masih curang personalis ini masih dibutuhkan sampai sekarang? Iya, tentu kurang personalis sangat dibutuhkan ya, terutama di sini, terutama untuk anak-anak muda ya. Anak-anak muda di sini yang dimana ketika contohnya di sini ketika saya datang itu gereja ini sepi. Saya datang tanggal 5 November 2024 memasuki gereja ini, saya itu jujur saya merasa ini kuburan. Saya beneran itu pertanyaan awal saya itu ketika masuk pintu gerbang, karena saya melihat mana nggak ada kehidupan apa, hanya satu security yang membukakan pintu, kemudian nggak ada orang. Sampai belakang, sampai pastoran baru ketemu Romo Ipung dan lain-lain. Terus saya merasa, oh mungkin karena saya baru datang. Saya tunggu seminggu, sama aja. Mana anak mudanya yang saya temui kan? Ya kebanyakan yang sudah lansia, itu anak mudanya nggak ada. Oh mungkin bukan hari Minggu. Saya masih terus ya. Sampai pada juga nggak ngumpul. Akhirnya kan ya sudahlah, saya merasa oh mungkin ada sesuatu karena di titik itu saya kemudian mencari ada apa sih. Terus mengenali anak-anak muda yang dari Komsos ataupun OMK, dan memang ada beberapa situasi yang dari karakter mereka yang berbeda dengan generasi yang sudah senior. Jadi ada masa anak-anak muda di sini itu pengen bereksplorasi tertentu, tapi sama generasi senior sebenarnya tidak dilarang, tetapi mungkin bahasa menyampaikannya seperti halnya nggak seperti itu loh. Nah itu yang mungkin kemudian bahasa cara menyampaikan itu menjadi poin utama yang kemudian saya pelajari. Oh karena itu mereka tidak mau lagi gitu. Nah itu salah satu poinnya. Makanya saya sampai nemui anak muda itu 7 kali pengurus OMK itu 7 kali. Dan saya tidak mau di gereja karena saya tidak mau berkota-kota, hanya untuk memahami ada apa sih, cara berpikir mereka seperti apa sih, apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Dan saya nggak ngobrol tentang oh kamu harus gini dan lain-lain, enggak. Hanya pengen mendengarkan apa sih yang sedang berkembang kalian di luar itu, apa sih ya, pengen tahu dan lain-lain. Nah kadang-kala terus ya mencoba-coba itu 7 kali itu, kadang-kala ada yang ayo kita melakukan ini, oh iya Romo semangat, setelah itu aku nggak ada yang datang, kemudian waduh ketemu lagi dengan ini. Terus saya melihat wah kayaknya butuh satu, saya hanya butuh satu tipe penggerak, udah satu saja. Dan ketemu satu tipe itu, terus saya hanya nemui dia ngopi bareng, oh dia ini Romo kita mau kunjungan ke lingkungan untuk menjemput. Ya sudah itu menjemput, terus akhirnya ya sampai pada titik di mana untuk pintu masuk saya selalu menggunakan cara Ignatian, masuk lewat pintu mereka, keluar diarahkan lewat pintu Ignatian gitu lah. Familiar itu. Saya
Ya, karena memang ya itu. Makanya saya beberapa kali itu dengan beberapa anak muda yang suka main game siapa? Ayo main game. Oh, saya main PS di depan saya terang-terangan biar orang juga tahu gitu loh. Kalau mau dimarahi ya sudah marahi saya sekalian. Dan saya sempat ditegur orang tua kamu ngajari main game dan lain-lain. Loh, saya ngajari sama sejalan masuk itu beda loh. Saya ngajarin ya beda. Iya, saya ngajari kamu harus masuk ini apa main game ini. Iya. Dengan ini hanya sebagai cara masuk saya supaya saya mengenali mereka. Karena mereka itu anak muda butuh apa? Butuh diterima. Iya. Apalagi pada orang-orang yang senior yang biasanya entah di sini ataupun yang umum di Indonesia itu kan yang selalu menasihati kamu harus gini, kamu harus gini. Itu kan berbeda dengan orang yang senior yang kemudian ya sudah yuk kita main bareng. Tapi setelah itu apa? Nah setelah itu melakukan apa? Bukan hanya gamenya saja. Itu hanya sebagai cara masuk. Tapi outputnya itu harus ditarik ke yang lebih besar. Nah itu sih. Ya mungkin masih banyak. Saya tidak mengatakan berhasil 100% kan. Tetapi sekurang-kurangnya dari yang sekarang terkumpul dari saya masuk sampai sekarang, bahkan besok mau ikut campaign itu ada 75 anak muda. 75? Rencana udah di sini Umurnya sih sebenarnya masih 13 sampai 20 gitu. Kurang lebih lah. Jadi ya memang ada yang 20. SMP ke kuliah. Tapi untuk mencari, bagi saya sih pikiran saya ini harus ditanamkan dulu sih sejak kecil gitu ya. Karena dalam OMK di batas dari KAC kan 13 sampai 35 gitu ya. Iya. Tapi kalau mau mencari umur yang sudah 21 sampai 35, wah ini agak bakal berat. Ya dulu awal-awal itu ada, tetapi kan bahasanya kemudian nggak nyambung nih. Ini sudah ngomong soal mau nikah, ini masih ngomong ujianmu guys. Ujian, gamesnya beda loh. Iya. Tapi ya bagi saya sih kayaknya mendesak ini deh untuk dibentuk. Sekurang-kurangnya ini terbentuk dulu lah. Ya akhirnya buat fondasinya. Iya, fondasinya ini. Jadi sempat main game PS. Iya. Sebenarnya paling menarik yang berusukan itu sih, yang datang ke lingkungan kunjungan lingkungan kan biasanya buat keluarga, kalau nggak orang tua. Romo yang kemarin kita sempat podcast sama Romo Yakin kan dia juga datangin buat ngidupin Betul. wilayah dan lingkungan, tapi dia ke keluarga. Nah, Romo Yudo nih nyari anak muda ke lingkungan. Itu bukan usulan saya sebenarnya. Oh iya. Jadi saya melakukan hal itu untuk orang-orang yang lansia, itu dan orang sakit. Nah, ada yang penggerak OMK tadi itu mengusulkan bahwa Romo kalau kita melakukan hal yang sama, tapi saya dan teman-teman ini nyari anak-anak muda bagaimana? Nah, iya, saya terus menggarisbawahi itu baik, betul, harus jemput bola karena pengalaman saya dulu ketika saya tidak aktif sebagai misdinan, itu ada suster ataupun pengurus yang lain datang terus hanya ngundang, besok ada acara. Itu bagi saya lebih menyentuh daripada saya mendapatkan surat atau hanya ditelepon. Diajak langsung istilahnya ya. Nah itu lebih menarik. Maka dulu saya menggarisbawahi ajak itu tetapi untuk sebuah acara. Jadi misalnya bukan hanya mengunjungi, tetapi sampai pada titik di mana, besok minggu ini ada acara loh. Kita ketemu di sini. Itu efektif soalnya. Dulu saya pernah 2000 sebelum di ketua dia, saya ketua Mudika di Ciledug, yang dimana gerejanya ditutup waktu itu, digusur. Ya, saya nggak pernah jadi ketua Mudika. Cara saya untuk menyatukan itu setiap sore sebelum main basket 1 jam atau 1,5 jam naik sepeda mengunjungi tuh Mudika satu-satu. Ada rapat Mudika ya, ngobrol-ngobrol. Ternyata itu powerful. Buat saya powerful itu, sangat powerful. Iya karena perjumpaan itu penting ternyata. Betul. Dia bilang loh, saya kira ada Mudika yang bilang, saya kira cuma ngantar surat. Enggak, ngobrol. Ya. Di ada pembatasnya pagar. Jadi
Dari ngobrol jadi kumpul. Iya, jadi ngumpul. Menarik. Iya. Dan Iya. masih efektif, apalagi sekarang dunia digital kan kayaknya Ya. WhatsApp lebih cepat ya. Ya, hanya kan ya, Interaksi. ya memang cepat, hanya kan kemudian orang itu terlalu banyak grup dan lain-lain, ataupun ya orang hanya melihat aja tapi tidak memperhatikan. Masih Kan banyak kan next. Iya, ngalami sendiri. Oh, saya pun juga ngalami kok. Oh, iya, Hal iya, itu. iya. Kalau karena terus sudah terlalu banyak hal. Ya nanti aja lama-lama lupa. Oh iya. Apalagi anak muda yang pengennya kan ya kalau ini nggak terlalu menarik, nggak kenal. Karena itu yang saya pelajari juga, anak muda itu kan butuh conformity ya, dalam arti kenyamanan berada di dalam zona mereka. Iya. Oke. Ya, kan? Conformity ya. Ya, jadi kalau misalnya mereka tidak mengenal satu dengan yang lain, itu apalagi karakter yang sekarang Gen Z itu kan dan mereka mengalami masa pandemi yang dimana asik dengan dunia mereka sendiri. Kemudian ketika harus keluar dan lain-lain, ya kalau dia tidak mengenal, aduh saya nggak kenal ini, saya nggak, biasanya cenderung nggak mau. Oh. Ya, karena ini biasanya nggak seinisiatif generasi kita. Iya. Lu nyari kalau kita. Betul. Mereka lebih ke kalau udah nemu satu enaknya udah. Kebayang nggak kalau misalkan yang enak itu kemudian di gereja, mereka itu kan. Mereka kan akan datang. Tapi startnya harus mau nyoba dulu. Nah, untuk mau bisa nyoba itu yang Betul. susah. Itu yang susah. Cuman saya penasaran dong. Berarti bagaimana dengan peran kategorial di parokinya Romo? Karena kan kategorial kan selalu ada ya, selalu Ada. Berbagai macam kategorial. Dan mereka juga punya concern itu kan juga dengan anak muda ya. Nah, saya nggak tahu kalau ya, di paroki yang besar, apakah peran kategorialnya juga membantu atau bagaimana? Kalau pandangan Romo? Iya, di sini sih sebenarnya ya kategorialnya masih secara komposisi masih banyak yang senior ya. Ya, memang ada beberapa yang sudah menjangkau anak muda, tetapi gaya itu masih cenderung belum bisa masuk maka untuk anak muda ketika diundang, ayo gabung. Iya, biasanya mereka kalau nggak mengenal ada temennya di situ nggak mau. Iya betul ya. Iya itu. Ada temennya ya. Nah, di OMK pun juga sama ya? hal yang sama juga terjadi. Maka ini yang salah satu yang OMK yang pengen tak jadi kita kebersamaan di dalam camping dulu untuk menyatukan visi. Iya. Bondingnya itu dulu supaya mereka merasa bahwa saya berada di dalam satu kelompok. Sense of belonging yang bentuk dulu. Iya. Nah, beberapa sebelum ini kan ada beberapa tahap ya, dalam arti Sabtu minggu pertama itu mereka kunjungan ke lingkungan mencari itu. Lalu minggu kedua itu kumpul OMK dengan tema tertentu. Lalu minggu ketiga itu lebih fun, misalnya mau olahraga bareng atau mau pergi bareng terserah. Lalu yang minggu keempat sebagai syukur itu ada misa OMK. Misa OMK-nya di minggu keempat. Iya, sebagai bentuk syukur atas sebulan itu. Sebenarnya itu awal-awal nggak mudah untuk hal-hal kayak Berat, gitu. ya? Berat, bener-bener untuk ngumpulin orang aja. Ya itu ya tadi itu yang saya sebutkan challenge-nya, walaupun sudah dikunjungi dan lain-lain, tapi kan ketika orang merasa tidak punya ikatan, itu ya saya nyaman, saya di rumah kok, saya nyaman sendiri kok. Ya, tapi kemudian hampir menyerah sih, pengurus itu sempat bilang dengan saya, aduh Romo cuma segini terus. Kalau nggak pernah konsisten, orang nggak pernah melihat sebuah progres. Kalau orang melihat itu terus menerus, lama-lama oh iya kumpul ya. Dan saya meminta beberapa ketika rapat DPH itu, ketika ada sebuah acara, libatkan anak muda 1 atau 2 untuk menjadi misalnya MC atau apa ya, sehingga terlihat memperlihatkan dulu saja gitu loh, karena itu penting lah dalam dunia sekarang, eksistensi. Betul. Terus juga ada stigma dari anak muda terhadap
yang orang dewasanya kan. Nah sementara kan tidak semua orang dewasa itu semenakutkan itu di paroki sebenarnya. Dan di situ komunikasinya tidak terbangun kalau misalkan coba kayak gitu tadi harus terlibat dulu. Kalau enggak yang ada yang nggak punya apa ya soalnya. Begitulah ya, dinamikanya macam-macam sih di luar itu, tentu internal pun juga macam-macam. Sama ini ketika nanti akhirnya sudah terbentuk, itu sambutan dari let's say keluarga orang tuanya gitu. Karena kan ada orang tua keluarga tertentu yang masih masa praktik anaknya harus sekolah, nggak boleh aktif, nanti banyak main katanya. Itu plus kita di daerah yang hampir kita sudah merah. Ya kalau mulai kemalaman aja tuh orang udah mikir yang enggak. Tapi itu ada soal itu ya. Ada lah, dalam arti kekhawatiran orang tua itu kan real ya. Bisa dipaham. Bahwa orang tua dengan cap mangga besar yang Zona merah. zona itu merah itu ya tentu menimbulkan ketakutan tertentu bagi beberapa orang tua. Itu memang ada. Maka ada beberapa yang dulu ketika saya ketemu dengan anak muda itu, kenapa sih kamu nggak mau kumpul? Saya dimarahi orang tua. Kalau hari Jumat kasih, hari jam segini harus pulang. Ya gitu, makanya nggak sulit kan. Padahal ngumpulin anak muda ya yang paling efektif ya iya. Dan itu malam gitu loh. Wah ya ada tantangan tersendiri waktu itu ya. Bahkan ya saya sempat orang tuanya juga didatangi dan lain-lain. Saya nggak bisa memang di ya saya bisa paham sih di titik tertentu. Tetapi bagi saya sih kemudian membuktikan bahwa ini positif loh, bukan hal yang negatif loh. Dan itu akhirnya beberapa orang tua akhirnya juga ngomong sendiri. Ketika saya itu kan baru selesai kunjungan semua lingkungan kan Desember kemarin. Nah dari pembicaraan itu beberapa orang tua itu akhirnya cerita sendiri, gitu ya. Anak saya di OMK, ini melakukan ini dan lain-lain dan lain-lain. Ya sudah, mereka bisa cerita sendiri gitu loh. Bisa menarik perhatian tanpa saya harus ngomong sesuatu gitu loh. Ya itu sih sebenarnya. Tetapi kan harus ada figur yang memang bisa kemudian harus menjelaskan tanpa menghakimi. Ataupun ketika sudah mereka terlalu over ya, kita harus berani untuk mengatakan ada kekhawatiran loh dari orang tuamu. Malah jangan terlalu malam dan lain-lain. Tapi itu kan dari sisi anak mudanya ya. Tapi kalau misalnya memang secara kawasan kan ini ada di zona merahnya, apakah gereja sendiri itu juga hadir atau lebih konkret? Saya nggak tahu. Saya pernah punya pengalaman itu dulu bahwa gereja itu hadir di lingkungan zona merah ini untuk mengajak mereka untuk kembali ke gereja atau apa, aku nggak tahu sih. Apakah itu juga akan nanti one day seperti itu atau sudah dilakukan? Kalau minimal secara sosialnya Iya. Saya baru mencoba, tentu belum berani saya katakan apa yang harus dilakukan, tetapi bahwa baru mencoba menganalisis beberapa poin-poin situasi di sekitar ya. Seberapa sih yang disebut sebagai zona merah itu, apakah umat kita memang ada di titik itu atau tidak, itu kan tidak akan terlihat ya, dalam arti orang pasti akan juga akan bersembunyi ya dengan itu. Maka belum bisa dipetakan harus melakukan sesuatu apa, tapi bahwa bagi saya sih, saya selalu berada di depan dan meminta teman-teman yang di depan untuk terbuka, siapapun boleh masuk. Bahkan kalau malam ada orang yang mau berdoa, ya mungkin mereka butuh saat itu sedang mengalami macam-macam hal. Saya kita nggak tahu, merasa sangat berdosa dan lain-lain, mau berdoa, masuk saja. Tidak perlu dilarang apapun untuk. Loh, siapa tahu memang itu menyembuhkan dia. Tidak tahu ya. Jadi dibuka malam. Ya, tetapi jam 10 memang ditutup, tetapi jika dibutuhkan. Ya, artinya orang sebenarnya bisa masuk kapan.
Nah itu ya, dan security sudah bukan orang yang nggak boleh. Ya, ya. Dulu kan sempat hal seperti itu terjadi karena ya COVID dan lain-lain. Iya. Ya. Tapi kan karena sudah terbiasa seperti itu, yang merasa itu biasa. Tapi ya pas saya datang ya kadang-kadang saya selalu di depan sih. Biasanya sampai jam 11 itu. Oh ya, di Ngobrol. Loh, saya itu selalu di depan. Saya itu nggak pernah ya kalau sedang ada rapat ya saya di depan. Tapi saya lebih banyak di depan. Bagi saya sih ya kalau kamu ada apa-apa mau komplain langsung aja, nggak usah langsung saya di depan kok. Kamu mau mana ya mana aja. Bagi saya sih itu sih. Dan sempat itu dulu ada cerita lucu. Jadi saya itu kan mengenal hampir penjual-penjual di depan itu sudah tahu semua. Tukang bajai dan lain-lain itu kan karena sering ngobrol. Ya mungkin jiwa antropologi saya itu keluar ya. Iya, daripada jiwa teknologi saya. Jadi saya itu sering ngobrol. Pernah ngobrol di warung kopi. Ngobrol karena dia ada masalah kan dengan masalah keluarga gitu. Cerita ada umat yang lewat itu. Loh, kamu ngapain di sini? Tahu gitu tadi ikut berdoa di sana. Terus saya itu hanya bercanda. Lebih baik saya mendengarkan orang cerita daripada saya berdoa di sana tidak menyelesaikan apapun. Ya maksud saya, lah ini ada orang bermasalah yang butuh hanya didengarkan loh. Maksud saya mau meninggalkan hanya untuk kepentingan tertentu yang di sana orang berdoa udah banyak. Iya mendengarkan nggak ada gitu. Menurut saya. Ya menarik ya. Menarik. Ya, mengambil game ini juga menarik. Iya. Orang lain lagi mungkin saat itu bukan nggak ada ya, tapi belum ada yang ngambil peran itu. Ya Romo inisiatif ya kan. Iya, dan itu banyak gitu loh. Nah itu sebenarnya inspirasi awal untuk membuat film Menyandra Maria itu banyak orang-orang yang punya masalah yang hanya cuma dia butuh cerita, butuh kuping yang mendengarkan. Saya tidak akan memberikan solusi apapun, saya tidak pernah berkeluarga, saya tidak tahu masalahnya. Tapi bahwa dia didengarkan itu menjadi sesuatu yang lain gitu loh. Nah akhirnya umat ini tuh ketawa dan lain-lain. Dan saya kalau ketemu saya, kamu nggak ngopi di depan, saya belikan kopi. Saya kopi itu hanya sarana untuk mendengarkan, bukan kopinya. Berarti ntar lagi kayaknya ada ini misi baru. Tanyalah sama Romo Yudo di Markov. Ini yang bikin setting ntar lagi nih. Iya itu. Tapi tertariknya akhirnya dari pembicaraan itu bisa ke translate jadi karya tadi jadi siapa inspired by true event gitu lah istilahnya ya kan. Itu kalau latar belakang. Jadi itu cerita nggak ngarang-ngarang amat sebenarnya. Iya memang hanya mungkin bentuk visualnya disesuaikan ya. Ya itu sih karena ya itu tadi. Dan saya belajar dari sebenarnya antropologi itu belajar banyak untuk memahami manusianya sih sebenarnya. Nah situasi yang lain adalah umat di sini itu ketika saya datang itu muram gitu loh. Muram kayak orang yang iya ya mungkin ada latar belakang macam-macam ya. Tetapi bagi saya sih apa ya yang bikin mereka bisa sekurang-kurangnya sukacita saling sapa gitu ya. Nah saya itu langsung kepikiran dulu saya setelah misa itu harus nyalami mereka satu-satu. Jadi sampai sekarang saya keluar misa harian atau minggu saya salami dan gimana kabarnya Pak, gimana Bu, ini. Wah jadi saya sendiri harus membawakan itu supaya vibes-nya dapat. Nah sekarang itu banyak yang setelah misa itu wah salam-salaman satu dengan yang lain, Pak bercanda gimana anakmu, wah rame gitu. Bagi saya sih nah ini baru hidup nih. Ini baru hidup bukan lagi. Ini bukan kuburan nih. Nah bahkan kadang-kala ada yang ngumpul di depan di dekat parkiran hanya untuk duduk-duduk. Ya kadang-kadang saya datangnya hanya untuk gimana kabarmu ini. Ya sudah say hello dan
yaitu kecil tapi iya Jadi nggak kaku. iya karena bagi saya sih, saya tahu waktu itu ya, bagi saya sih, saya tidak menempatkan diri bahwa pastor kepala itu wah harus jaim dan lain-lain. Bagi saya sih justru harus jadi figur yang bisa, saya aja bisa, masuk kalian nggak bisa gitu loh. Iya. Ayo gitu loh. Iya, benar. Sebagai, maka saya selalu mengatakan saya itu teman seperjalanan lah. Nggak usah, pastor kepala itu ya harus ada keputusan, ya harus memutuskan. Gaji tinggi ya Romo. Iya, bukan setelah itu terus membiarkan mereka melakukan. Iya. Ya bareng-bareng ayo gitu loh. Kalau mau komplain ya komplain aja. Ya itu kadang-kala harus menempatkan diri. Itu ya, itu tidak mudah memang. Kadang-kala kan, maka kalau saya sudah merasa berat sekali dan lain-lain, wah saya kayaknya nggak perlu ke depan deh, karena pasti tampilan wajah saya juga nanti tidak membawa sukacita. Malah mereka kalau mau komplain atau sharing tertentu, mas saya terpancing untuk kan repot untuk mereka. Biasanya saya akan tahu batas-batas saya. Kayak saya kelelahan, saya harus stay. Break dulu. Ini menarik Bro, mengenai paroki ya, manajerial paroki. Ini kan bagian dari manajerial paroki. Dengan Romo berperan, berada di depan ya, saya anggapnya berada di depan, ngobrol segala macam. Sebenarnya tidak ada suatu rules bahwa Romo paroki itu selalu ada di belakang layar. Ya. Oke, karena kan kecenderungan yang saya lihat di Indonesia ini, mungkin banyak umat tuh kayak meninggikan Romo, oh ini Romo kepala segala macamnya. Itu nggak gampang loh. Gampang. Untuk terus Romonya turun, ini loh, ayo aku hadir, nggak usah. Nggak gampang kan? Nggak gampang. Mungkin karena saya masih muda. Mungkin ya. Keuntungan lain ya. Keuntungan lain ya. Seumuran, 87 kan? 87. Saya 88. 88 Romonya. Ya jadi merasa ya sudah gitu loh. Toh juga saya tidak menempatin, misalnya ketemu dengan ibu-ibu, saya selalu menempatkan, saya itu anak-anak dari kalian. Dan mereka wah bisa, wah. Jadi ya sudah itu loh. Yang penting bagi saya cair gitu ya. Karena apapun itu ya ketika dimulai dengan situasi yang bagaimana membangun situasi itu menjadi sesuatu yang lebih nyaman lah sukacita. Nanti di tengah-tengah itu kita mau mengatakan sesuatu itu akan lebih bisa diterima daripada sejak awal sudah dengan gaya yang langsung orang melihat langsung takut. Itu kan berbeda dengan penjaga gereja. Itu kan berbeda ya. Agak banget itu lah bagi saya malah takut sendiri kan, sampai segitunya itu kok saya ditakuti gitu loh. Bagi saya sih iya ada. Mungkin beberapa orang juga mempertanyakan ketika saya di situ, apakah kehilangan kamu tuh pastor kepala ya harus menjaga wibawa dan lain-lain gitu ya. Kayaknya nggak ada sesuatu wibawa yang turun gitu loh bagi saya sih. Apa sih ya? Saya tidak memegang, tidak merasa bahwa saya punya kuasa apapun untuk bagi saya sih, saya merasa ini tuh gerejanya Bapak Uskup. Saya diutus oleh provinsial keuskupan, uskup mengutus saya. Ya sudah, saya menjalankan apa yang Bapak Uskup minta kan. Saya minta ini. Ada kebijakan, ya kebijakannya seperti ini. Ya pasti ada yang nggak suka, pasti. Setiap kebijakan nggak semua orang suka. Tapi ya bagi saya sih, ketika orang nggak suka dan lain-lain, ya kita ngobrol aja apa yang kita suka. Menarik, pastor paroki nggak punya kuasa, tapi kuasanya Ekaristi apa pengondosa, bro. Lebih tinggi bro. Yang membatalkan itu. Bro. Nah, kalau itu kan kuasa amat yang kita nggak punya bro. Iya betul. Ya itu kuasa amat ya. Lucu seru bro, seru. Aduh, aku mau nanya Romo. Makanya ini kangen soalnya ya. Antropologi dengan Ignatian, Yesuit itu kan kalau saya lihat bahwa Ignatian itu cukup link dengan antropologi itu cukup kuat sekali metodenya, apalagi dengan eksamennya. Ya betul.
kan saya pernah dengar itu bahwa Ignatius itu bapak antropologi sebenarnya. Ya, salah satu. Nah, berarti ketika itu dibawa di dalam kehidupan sehari-hari pun, berarti kan sebenarnya ajaran Ignatius itu bisa dipakai oleh semua orang. Oh iya, Harus. ya. Apalagi khususnya mental health itu kan cukup menjangkau lah sebenarnya, umum gitu. umum. Apakah menurut Romo relevan dan memang harusnya kita mempelajari itu atau bagaimana? Mempelajari spiritualitas Ignatius. Iya. Hanya kan yang perlu dipahami ada beberapa ekstrem. Ignatius pun ketika awal-awal membahasakan latihan rohani itu dia mengalami kegagalan juga karena ketika dia bersama dengan beberapa teman-teman anak muda kuliahnya, ada yang kemudian ekstrem jadi gila. Ada yang kemudian ekstrem menjadi sangat rigid pada sesuatu. Nah dia mulai ada yang salah gitu. Nah maka yang dianu dalam spiritualitas Ignatian yang benar adalah bahwa secara manusiawi orang itu terpenuhi dulu. Secara manusia, nah kita bahasa secara psikologis ya, itu sembuh kalau ada luka, itu selesai dulu, baru masuk pada sebuah spiritual. Jadi tidak tiba-tiba langsung spiritual. Ya, maka bahasa kayak eksamen itu kan bagaimana kita masuk dalam pengalaman diri kita masing-masing. Pengalamannya apa sih? Eksamen pagi tadi itu saya ngapain? Kita merekam lagi, bangun tidur, saya buka HP misalnya, tadi melihat ini, perasaan saya seperti ini. Nah masuk ke pengalaman itu dulu secara manusiawi sebelum nanti pada titik selanjutnya merefleksikan Tuhan pengen mengatakan apa sih. Nah kadang-kadang kan orang jatuh pada belum apa-apa langsung pada pengalaman spiritual. Oh Tuhan pengen mengatakan kepada saya ini. Lah pengalamannya apa gitu loh. Itu yang keliru gitu. Sehari-hari di situ. Iya. Jadi kayak akhirnya ngawang-ngawang. Sesuatu yang akhirnya ya kadang-kala hanya halusinasi. Ya. Tapi kan maka itu saya selalu menekankan di sini. Setiap kali refleksi entah dalam apa itu pengalamannya apa. Nah selain eksamen tadi kan sebenarnya ada metode yang baru yaitu sharing 3 putaran. Sharing 3 putaran itu putaran pertama itu masing-masing menceritakan dan itu terbatas misalnya hanya 5 menit. Tapi pengalaman saya ini. Ketika orang ini cerita, yang lain itu harus mendengarkan. Tidak boleh mengintervensi. Mungkin kita nggak cocok, nggak boleh ngomong, enggak, atau ngomongin kejelekan orang lain. Bukan, tapi pengalaman saya alami ini. Di komen sama dia. Kan ada kan kecenderungan orang yang orang berdoa langsung komen, salah ini. Saya nggak gitu. Nggak kenal sama dia. Kayak itu sharing 3 putaran 1 itu tadi speaking intentionally. Lalu yang kedua itu setelah semua selesai, yang putaran kedua adalah orang mengapresiasi atau melihat sisi positif dari masing-masing. Cerita, misalnya tidak usah semua. Misalnya, tadi saya mendengar cerita dari A, positif ya, kayaknya sama dengan pengalaman saya. Nah, itu biasanya kan akan merujuk, menyempitkan. Tema itu akan menyempit. Ya, tema itu akan menyempit. Nah, di putaran ketiga sebenarnya kita melihat spiritual movement dari yang dibicarakan di putaran kedua. Kira-kira sebenarnya Roh Kudus pengen mengatakan apa sih? Karena kan dari berbagai macam ini kan lama-lama akan akhirnya kan ditemukan entah 1, 2 yang sering dibicarakan di situ. Ternyata itu kan spiritual movement. Ini metode baru. Iya, di dalam spiritualitas Ignatian itu. Tetapi itu juga bisa digunakan ketika di dunia kerja banyak orang yang sudah bawa itu. Karena orang di dunia kerja kan kadang-kadang macet dengan sesuatu gitu loh. Nah, ketika macet sudah berhenti dan lain-lain. Padahal setiap orang itu punya ide-ide. Tetapi harus didengarkan
didiamkan dulu. Nah putaran kedua, kemudian oh iya, oh idemu menarik ya, ini. Lama-lama akan mengerucut gitu, akan kelihatan benang merahnya. Iya, oh ternyata kita butuh ini ya. Nah, kalau di entah perusahaan atau apa, kita butuh ini. Nah, itu yang disebut spiritual. Oh, oke. Baru dengar sih sharing. Tiga putaran sharing. Ya, three round sharing. Tapi tidak boleh menghilangkan eksamennya juga karena itu Iya personal. betul. Sebelum itu kan harus eksamen. Iya, dia harus eksamen. Nah, orang bisa cerita pengalamannya karena dia sadar karena ada eksamen itu. Ya, kalau nggak eksamen gimana bisa? Iya, Langsung menerima. ya itu ekstrim. Jadi cuma spiritual. Ya, itu sih. Menarik. Nah, mungkin sekarang mau ini sih bahas yang soal pembangunan gerejanya. Soalnya terakhir kesini kan sama sebelum COVID. Nah. Waktu itu lupa apa ya, tapi misa kalau nggak salah, misa mingguan. Terus tahu sini Porta Santa udah nggak ada gitu. Entah sejak kapan gitu dibongkar ya, nggak ada. Padahal follow Instagram ya, tapi kayaknya nggak lihat waktu itu ada pengumuman gitu. Itu gimana ceritanya loh akhirnya bisa malah diputuskan dibangun ulang gitu. Ya tentu prosesnya itu sebenarnya sudah panjang sejak tahun 2023 sebelum saya masuk. Oh, Ya, jadi Romo Ipung dan beberapa tim itu menemukan ada kerusakan di gereja. Kan gereja ini sudah lama sebenarnya, gereja yang dulunya bekas pabrik es, strukturnya masih pabrik es, hanya diubah dalamnya saja. Maka sebenarnya atap, fondasi itu masih struktur lama. Belum pernah direnov lah, katakanlah. Nah sebenarnya ada kerapuan dan kemudian untuk membuktikan hal itu Romo Ipung dan tim itu mengundang tim ahli. Lalu dicek semua dan ternyata ada kegerobosan dan penurunan tanah yang signifikan. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, sana lebih tinggi daripada sini, maka kalau hujan bisa masuk air. Nah dulu itu rencananya, kalau cuma atap bisa diperbaiki. Tetapi kalau sudah penurunan ini dan setiap tahun itu kan di Jakarta, terutama Barat dan Utara itu selalu turun gitu loh. Nah nanti atapnya bagus dan lain-lain, airnya kalau hujan selalu masuk sama aja gitu loh. Nah maka dari situ itu diputuskan kenapa tidak bangun baru, toh juga ini sudah lama gitu loh. Nah 2 tahun berproses dengan berbagai macam pembentukan panitia dan lain-lain, lalu pengumpulan dana. Hanya memang belum ada aksi yang langsung gitu loh. Mungkin Romo Ipung waktu itu masih mempertimbangkan banyak hal ya. Yakin atau enggak gitu loh. Yakin atau enggak. Namanya mau merobohkan sesuatu itu kan enggak mudah. Iya. Tentu pro kontra itu macam-macam ya. Nah saya masuk sebenarnya di kondisi itu. Yang di mana kemudian Romo Ipung pindah, aduh ya mau nggak mau. Melanjutkan kalau nggak segera diambil sebuah keputusan, ini sama saja cuma menunda sesuatu yang menyebabkan problem bagi misalnya pengganti saya nanti. Jadi saya kan nggak mau, mending saya selesai aja gitu loh, sehingga tidak ada beban baru bagi orang lain. Ya memang harus mengadakan dialog dengan beberapa orang-orang. Ya tadi itu karena mungkin mempelajari antropologi, jadi saya tahu beberapa pola. Oh orang ini nggak setuju, orang ini setuju, diajak. Nah, terus saya sambil jelasin. Maka saya selalu mengatakan ini bukan soal perbaikan, tapi soal keselamatan loh. Karena itu beda ya. Iya beda loh. Iya, ini soal keselamatan. Kalau tiba-tiba atap roboh, ada yang doa terus orang itu mengalami sesuatu, terus bagaimana? Siapa yang tanggung jawab juga? Iya, gereja juga. Betul, karena sebenarnya saya tuh bagaimana ya menjelaskan ke orang-orang dan lain-lain. Kan saya beberapa kali ke lingkungan-lingkungan untuk memastikan. Dan bulan Maret itu Maret 2025 itu saya melihat beberapa orang itu sudah jatuh gitu loh karena air masuk setelah hujan-hujan itu air
itu udah masuk kepleset 3 orang, 3 orang. Wah, ini sudah nggak bisa. Bagi saya sih, untung dia nggak apa-apa. Tapi kalau terus menerus kayak gitu, Jadi 10. mosok nunggu orang korban, gitu bagi saya sih enggak lah, harus berani, gitu lah, harus berani untuk apalagi ya tim sudah siap, tim sudah ada gitu, kenapa tidak gitu kan. Ya sudah, tinggal memantapkan tim, ngomong dengan umat, tahu ya kita ngomong. Dan akhirnya kan nyusun ulang RAPP dan lain-lain. Karena soal perizinan sebenarnya sudah selesai. Sudah tidak ada problem gitu loh. Hanya kemudian kan harus menyusun anggaran ulang lah yang ke keuskupan. Nah, itu yang agak berat adalah ketika seminggu sebelum saya menyerahkan proposal akhir itu, Bapak Uskup itu sempat bagi gereja-gereja tahun 2026 tidak bisa membangun gitu ya. Ya artinya sebenarnya concernnya Bapak Uskup adalah kalau kamu mau memulai, kamu harus bisa menyelesaikan, jangan sampai nanti di tengah jalan. Nah, itu sebenarnya karena kan tahun 2026 ya, tentu itu tantangannya lebih berat gitulah ya secara ekonomi, politik dan lain-lain. Nah itu yang menjadi concern. Waduh, waktu itu saya ini sudah jadi, tinggal mau menyerah. Waduh, kok agak keras ya ini. Ya sudah. Terus saya dipanggil Romo Ari dan lain-lain, ngobrol. Kamu bisa memastikan? Ya, saya menjamin tentu ini jadi. Ya sudah. Terus tapi ya setelah itu saya ngomong dengan tim, kita bareng-bareng. Ya mereka juga senang dalam arti ya bareng-bareng kita mulai. Punya spirit yang sama lah. Iya, akhirnya itu kan. Akhirnya saya setelah itu mengumpulkan mereka dalam rekoleksi untuk menyamakan visi-visinya. Ya itu. Dan ternyata ketika terbuka gitu, ya beberapa rahmat Tuhan itu mudah. Dalam arti saya minta paroki ini kirim surat. Wah nanti ini udah kirim aja, diterima, boleh ngamen di sini, boleh banyak ya, kemudian boleh kok terbuka ya jalan itu gitu ya, dalam arti itu. Dan saya mintakan ayo kita tunjukkan ketika sebuah bangunan itu ada sebuah progres, itu akan umat akan lebih mudah untuk misalnya beneran ya, daripada yang kita merencanakan ini, nah cuma merencanakan orang nunggu ini beneran. Saya juga selalu minta ke teman-teman Komsos, ayo diliput progresnya, supaya orang tahu gitu loh bahwa ini tuh ada pergerakan loh. Ada reportnya benar. Iya, karena di titik itu penting gitu loh. Hal yang sederhana yang kadang-kala buat apa sih, kadang-kala kita juga buat apa, tapi ya bagi orang-orang tertentu yang mau nyumbang, ya itu penting. Itu penting loh, progres itu. Karena pengen melihat iya beneran. Nah itu kan secara psikologis bisa dipelajari. Tetapi bahwa poinnya adalah bahwa ya apa yang sudah dimulai bagi saya sih ya itu harus selesai gitu. Dan itu yang kemarin kan prosesnya tender juga. Kan tim sudah menyeleksi dan lain-lain, tinggal akhirnya dua terus ada tim utama dan saya yang ketemu. Terus saya ingin memastikan bahwa gereja ini jadi. Saya poin saya jadi bisa nggak ini segini ya, akhirnya ya bisa. Akhirnya ditemukan satu yang secara track record bagus. Cipta Dimensi yang sekarang mengerjakan itu sering mengerjakan rumah sakit. Itu yang bagi saya sih poin yang kalau orang sudah bisa mengerjakan rumah sakit itu kan pasti sudah detail bagus. Nggak mungkin rumah sakit itu nggak kuat ya, hancur Keselamatan juga kan? Iya benar. Bagi saya sih poin saya itu sih sebenarnya, apalagi ada ISO, dia dapat ISO 91. Oh ya, dia akan menjaga, kalau nggak menjaga itu ya pasti akan runtuh sendiri citra dia. Nah, saya dulu sempat saya boleh report setiap hari nggak? Romo silahkan Romo, itu juga mempengaruhi citra kami. Itu juga dalam arti Bagus buat promosi. Iya dalam arti itu di titik itu betul, tapi bahwa mereka akan jaga itu
itu dan ya sampai sejauh ini sih saya lihat cukup konsisten dan mereka berani menjanjikan 1 tahun selesai. 1 tahun. 1 tahun. Jadi Natal 2026 sudah Selesai. 1 tahun. Oke. Nanti kita Semangat Romo. Harus cari dana. Ya, kemudian itu ya. Ayo bagi yang mau nyoba. Datang ke sini, di bawah sudah ada nih. Bisa curious. visit ke paroki itu nggak cuma ziarah ya, Iya. bantu juga bisa. Ya, sangat. Betul. Kita bahas soal saling peduli ya di Iya. episode Romo Yakin ya. Nah, ini juga salah satu. Kepedulian. Ya. Nah, ditunggu gedung gereja barunya lagi. Siap, pasti. Kemarin Porta Santa, mana gerejanya? Ya, kan udah siap-siap mau foto-foto. Ya nggak ada. Saya itu sempat ke PIK itu penggalangan dana sama Romo Cipta Tarigan, kan mimpin misalnya Romo Cipta Tarigan. Ini loh Romo Yudo sudah berhasil meruntuhkan gereja Mangga Besar, tapi belum bisa bangun nih. Ayo mari kita bangun dalam 3 hari. Seperti bersalah. Iya. Ada semua bait Allah. Ada. Wah, Cipta. Ayo bagus juga Romo. Bisa meruntuhkan itu matalah yang membangun ya. Benar-benar seperti itu. Menentukan 3 hari. Oke. Terakhir sih Romo ya, soal gimana Romo ngelihat paroki Mangga Besar nih, terutama di generasi yang baru ini yang lagi Romo bangun ini anak mudanya seberapa prospektif untuk melihatnya masa Iya. depannya ya kan, cerah atau masih challenging? Oh, saya sih melihat cerah ya dalam arti mungkin saya kan ini sedang menyiapkan beberapa tim juga untuk sebenarnya bukan hanya anak muda tetapi bahwa di lingkungan itu prinsip saya sih selalu saya katakan kemarin juga dalam misa akhir tahun itu saya membacakan refleksi saya dan salah satu mimpi ke depan bahwa gereja baru mentalitas baru gitu. Sehingga karena kalau enggak ya gerejanya bagus bisa dikagumi tetapi kemudian ya mentalitas masih sama ya Gitu-gitu aja. iya kan gitu-gitu aja gitu loh. Nah maka saya nyiapin teman-teman tim untuk masuk ke lingkungan-lingkungan untuk membangun beberapa budaya-budaya baru. Selain itu juga mempersiapkan OMK juga dengan camping. Sebenarnya setelah camping itu saya sudah menyiapkan modul yang bekerja sama dengan konselor, artinya secara psikologis, spiritual, dan itu sudah ada persiapan untuk itu sehingga kurang lebih anak-anak muda ini punya. Karena kan sudah bonding tadi, itu bisa akan lebih ayo bangun bareng-bareng di gereja kita ya. Selain bahwa tetap memperhatikan yang senior yang mereka tuh ya tulang punggung gereja yang nggak boleh dilupakan gitu loh. Itu sih ya. Saya sih sendiri melihat sesuatu yang cerah. Karena saya bisa sejauh ini bisa masuk beberapa semua itu halangan untuk memastikan melihat progres ini yang senior sekarang itu sudah mulai beberapa udah mulai terbuka yang dulu saya lihat agak sekarang sudah mulai sedikit terbuka ya sedikit demi sedikit lah dan anak-anak muda sudah beberapa itu mulai nyaman. Tapi kan tentu tantangan-tantangan itu kan selalu ada ya. Baru bangun ini, aduh kok problemnya ini. Kok melihat, aduh yang anak muda kenapa? Aduh gara-gara ini, aduh ini. Itu kadang-kala merasa, tapi ya saya sih masih merasa yakin bisa lah dalam arti dengan melihat orang-orang yang ada sekarang. Ya mulai bergerak gitulah dan gereja mulai hidup gitulah bukan kuburan lagi bagi saya sih udah
udah salah satu yang salah satu indikasi gereja ini bisa. Nah, arah fasanya udah ke yang mulai membangun jembatan komunikasi. Betul. Lebih intens lagi antar generasinya itu ya. Iya. Sebelumnya kan fokus di masing-masing Betul. generasi, sekarang udah mulai membangun jembatannya gitu. Ya, itu kemarin pesta ulang tahun gereja kan salah satunya juga banyak yang datang, dan anak muda sudah ada yang berani tampil di depan menghibur. Terus saya lihat di beberapa kan konsep pesta rakyat gitu ya, Ya. itu sudah beberapa membangun. Ya. Memang belum sepenuhnya, tetapi bagi saya sih itu potret yang masih bisa nanti itu dibingkai terus gitu. Begitu filmnya kan tentu. Kita lihat ya. Kita lihat akan jadi karya apa. Saya itu nggak tahu. Saya dari dulu itu selalu berpikir tentang apa karya. Di katedral dulu yang tadi saya ceritakan 2 orang itu, saya itu cuma challenge mereka. Kalian mau berkarya nggak dengan? Sampai sekarang itu kata-kata karya itu, Romo ya dulu itu coba cara kami dengan kata karya. Memang prakarya kayak anak sekolah. Jadi sekarang. Nah itu ada. Karya, sekolah prakarya. Saya selalu diledekin itu. Tapi ya itu sih, ada sesuatu yang akan bisa selalu dibuat. Kadang-kadang kan karya itu nggak bisa. Aduh, nanti ini Target tuh nggak bisa. Iya, benar-benar. Pikiran kreatif itu kadang muncul tiba-tiba, bahkan di jalan atau ini. Atau pikiran aja. Yang mantap. Udah 1 jam kali ya. 1 jam setengah. 1 jam setengah ya. Waduh, Ya, itu paling lama. isinya ini. Mulai lama. Iya, daging. Nggak tahu isinya apa. Banyak ya. Tenang aja. Bisa lagi. Cukup. Ya. Oke lah, berarti mungkin sekian dulu ya guys ya buat episode kali ini ya, main ke Paroki Mangga Besar, hujan-hujan. Jangan lupa romonya setiap hari ada di depan. Boleh. Ya mau gabung nongkrong. Boleh gabung nongkrong Anda. Mari nongkrong bareng. Siapa lesu berat-berat Datanglah. Habis curhat doa dulu. Ya, itu. Kalau habis doa bonus apa dosa misalnya. Ya. Baik. Ya, Paroki Mangga Besar juga lagi cari dana buat pembangunan ya. Ya. Siapa yang pada mau lihat gereja baru nanti nih akhir bulan iya benar akhir bulan Natal. mulai katanya ditargetnya akhir tahun ini ya kan. Nah, demi mewujudkan, mari kita bantu sama-sama ya kan, buat supaya cepat selesai. Itu kurang lebih ya. Mungkin seperti biasa ya guys ya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share videonya, dan boleh komen juga kalau misalkan mau ada ide lagi ke paroki mana kita main ya, promo mana lagi yang mau kita tonton di podcast ya. Nah itu boleh di share komen, atau mungkin awal mana yang mau kita undang buat jadi tamu kita juga. Oke, sekian dulu guys, ciao. Bye. Bye.